pembahasan hari ini adalah tentang explanation text, ya. Explanation text berasal dari kata explanation, explain, ya, explain, ya, yang berarti adalah penjelasan, ya. Jadi explanation text ini adalah suatu teks yang menjelaskan, ya, menjelaskan apa? Biasanya menjelaskannya fenomena atau sesuatu yang terjadi di masyarakat lah, ya. Okay, this is the definition. Yeah, explanation text which tell process relating to forming a natural, social, scientific, and cultural phenomena. Jadi memang yang tadi saya bilang fenomena, ya, yang tadi saya bilang fenomena. Kenapa fenomena? Karena memang dia menjelaskan fenomenanya apa aja, ya, bisa fenomena alam ataupun yang sosial. Jadi karena kalian kan anak sosial, ya, jadi bisa fenomena alam dan bisa juga fenomena sosial. Nah, explanation text itu teks yang menjelaskan tentang why and how, jadi kenapa dan bagaimana, ya. Ini relate sama pelajaran sebelumnya yang tentang cause and effect, ya. Kemarin kita udah tahu dulu cause and effect. Nah, ini teks yang relate ke cause and effect. So, menjelaskan tentang why and how, jadi kenapa sesuatu itu bisa terjadi dan bagaimana prosesnya, ya. Dan bagaimana prosesnya itu dijelaskan di dalam explanation text. Nah, untuk generic structure sendiri itu ada 3, ya, ada 3. Yang pertama adalah general statement, ya. General statement itu isinya general explanation, apa sih fenomena apa yang kamu angkat, fenomena apa yang akan ditulis, atau fenomena apa yang sedang yang mau dijelaskan, gitu, ya. Yang dijelaskan misalnya tentang banjir, ya, banjir atau earthquake misalnya, atau gempa bumi. Itu juga berarti dijelaskan dulu gempa bumi itu apa sih, ya, berasal dari mana, dari kata apa, ya, kenapa namanya itu, atau tsunami, kenapa namanya tsunami, apakah itu berasal dari bahasa Indonesia atau bahasa asing yang lainnya, itu juga dijelaskan. Tuh contohnya, itu adalah isi dari general statement, ya. Jadi perkenalan dulu. Pokoknya setiap teks yang namanya paragraf pertama, ya, apapun namanya itu, mau orientation kalau di narrative text, ya. Nah, kalau di sini general statement namanya. Apa isinya perkenalan dulu, apa sih yang mau dijelasin, ya, tentang apa, ya, kamu jelasin dulu. And yang selanjutnya adalah sequence of explanation. Nah, namanya explanation text berarti setelah dikenalin mau membicarakan apa atau mau menjelaskan apa, yang paragraf kedua sampai selanjutnya adalah sequence of explanation, penjelasannya, ya. Explanation dari kenapa, terus kenapa itu bisa terjadi, terus prosesnya bagaimana dari awal sampai akhir, ya. Itu harus dijelaskan di sequence of explanation. Nah, sequence of explanation ini nggak cuma satu paragraf, ya, nggak boleh lagian, nggak boleh, karena pertama dia harus menjelaskan why-nya dulu, kenapa, ya. Paragraf kedua itu menjelaskan kenapa itu bisa terjadi, ya. Lalu paragraf selanjutnya, paragraf ketiga itu bisa menjelaskan tentang bagaimana prosesnya. Nah, namanya proses itu kan nggak mungkin satu, ya. Itu kan pasti ada step-stepnya, ya. Nah, itu pasti lebih dari satu step, ya, satu paragraf. Jadi sequence of explanation itu minimal ada 2 atau 3 paragraf, gitu, ya. Karena untuk menjelaskan yang menjelaskan prosesnya itu kan agak panjang. Terus kalau misalnya yang pendek karena nggak ada, ya, tergantung fenomenanya juga, ya. Kalau fenomenanya sosial itu lebih pendek, misalnya nggak perlu penjabaran yang terlalu panjang, bisa dijadikan satu paragraf aja daripada kamu bikin 3 paragraf tapi satu paragrafnya cuma 1 kalimat, ya. Itu nggak mungkin, ya, karena satu paragraf itu 5-7 kalimat minimalnya. Itu adalah sequence of explanation. And then the last one is closing, ya. Closing itu, ya,
akhirannya. Ya, closing was not list in generic structure. Sebenarnya kadang ada, kadang enggak ya, tapi ini tetap ditulis. Most people assume that the last paragraph of explanation is closing, but it is part of sequence of explanation. Jadi sebenarnya si closing ini masih bagian dari sequence of explanation, tapi yang di paling terakhir. Jadi proses yang terakhir ya, proses yang terakhir itu seperti apa ya, ini tapi sering kali disebut dengan closing, padahal masih dalam proses yang terakhir gitu, karena memang masih berkesinambungan tuh ya. Nah untuk contohnya, ini dia contohnya ya. Saya ngambil yang pendek aja biar bisa di show di apa namanya ini, PowerPoint ya. Ini, have you ever wondered how people get chocolate? Berarti ini dia kalimat pertamanya aja ngomongin tentang coklat. Berarti ini adalah proses tentang bagaimana kenapa dan bagaimana coklat itu bisa terbentuk sebagai coklat ya. Dari kalimat pertamanya aja. In this article we'll enter the amazing world of chocolate. You can understand exactly what you are eating. Itu jadi artikel ini mau ngomongin tentang coklat. Coklat itu berasal dari mana sih ya. Nah yang masuk ke yang kedua dan yang ke, nah ini contohnya yang kedua, chocolate starts with a tree. Nah ini asalnya dari mana ya kan, asalnya dari mana, kenapa dia bisa tiba-tiba menjadi coklat, apakah langsung ke coklat, apakah dari mana gitu ya. Nah yang terakhir adalah prosesnya. Ini adalah prosesnya, the beans are fermented. Nah ini prosesnya, yang pertama harus gimana, yang kedua, dan sampai yang paling terakhir gitu. Nah ini adalah contoh dari explanation text. Nah untuk kalau kamu lihat di sini, kebanyakan tenses yang digunakan adalah ayo random aja. Kalau kamu lihat paragraf berapa, kalimat berapa, ya oh ini pakainya present tense, oh ini past tense. Ayo random, siapa yang bisa jawab? Halo, ini bener gak ada orang kayaknya nih ya. Explanation text itu mempersingkat waktu lah. Explanation text itu kebanyakan adalah bentuknya past tense ya, past tense, bukan hanya simple tapi juga yang berbentuk past perfect tense, itu juga mostly, pokoknya semuanya berbentuknya past karena dia adalah penjelasan. Nah how about the grammar focus? Grammar focusnya adalah passive voice ya. Passive voice, saya di sini hanya akan menjelaskan passive voice. Kenapa? Karena untuk tense sendiri kamu seharusnya sudah menguasai semuanya, dan kalau kita ngomongin passive voice itu udah termasuk dalam 16 tenses ya. Ini juga hanya review ya, passive voice nantinya hanya review aja. Karena apa? Karena semester 1 udah pernah dapat passive voice ya, bisa remember ya, jangan-jangan lupa semua ini. Mudah-mudahan masih ingat ya, buka lagi catatannya, buka lagi materinya ya. Grammar fokusnya adalah passive voice. Nanti untuk penjelasan intinya, untuk rincinya lagi sekaligus latihan itu ada di minggu depan ya, ada di minggu depan. Hari ini fokus sama penjelasan explanation text-nya dulu ya, definisi dan generic structure. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Sampai sini ada yang mau bertanya tentang explanation text? Jawab dulu baru saya nanti next lagi deh. Yes or no? Any question? Any question? No. Ada jawab yes tadi? No ya, enough. Oke. Untuk
explanation pokoknya penekanannya adalah kalau kamu melihat suatu teks, nanti di soal UTBK kan juga kamu belajarnya teks semua. Pokoknya kalau melihat ada teks yang berbentuk suatu proses, ya, yang berbentuk suatu proses, bukan tips ya, yang berbentuk sebuah proses, kayak proses dari sebelum jadi sampai jadi, ya, sebelum jadi sampai jadi, atau sebuah fenomena terjadi, itu berarti teksnya adalah judulnya explanation text, ya, judulnya explanation text. Karena dalam soal UTBK pasti ditanyain what is the purpose, what is the main idea, ya, the purpose yang paling penting untuk kamu bisa nebak jawaban yang benar, ya, jawaban yang tepat itu adalah the purpose. Kalau mau tahu purpose-nya harus tahu dulu jenis teksnya, ya kan, ya, kamu ciri-cirinya itu aja, why and how, kenapa dan bagaimana gitu. Kenapa dan bagaimana itu bisa terjadi, berarti itu adalah explanation text. Oke,